Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, saat ini kita bersama-sama telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadikan bulan Ramadan ini kemudian mendatangkan hikmah sebesar-besarnya bagi kita, tentu ada contoh-contoh ataupun amalan-amalan yang dahulu atau para ulama telah ajarkan kepada kita. Di antaranya itu adalah apa yang dirangkum oleh Imam Nawawi. Adapun amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan di dalam bulan Ramadan menurut Imam Nawawi adalah yang pertama, sahur. Dikatakan ataupun dinukil, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Tentu kalau kita berpuasa kemudian tidak sahur, secara akademis tentu akan mengurangi kesiapan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Secara psikologis itu juga akan berpengaruh, dan hal itu akan mengurangi rasa pede ya ketika kita akan melaksanakan puasa dalam waktu seharian itu. Di sini ada hikmah bahwa melaksanakan sahur itu ternyata mendatangkan pahala, karena itu merupakan sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan sekali-kali usahakan ketika kita mau melaksanakan puasa Ramadan, jangan sekali-kali meninggalkan sahur. Sahur ini tentu dalam takaran yang wajar, seperti kita makan sehari-hari dalam takaran yang wajar, tidak terlalu banyak. Ukurannya adalah mungkin berat badan kita ataupun perut kita, juga tidak terlalu sedikit. Namun apabila kita terdesak oleh sedikitnya waktu, maka satu teguk air putih pun itu sudah mendatangkan keberkahan, baik yang bersifat jasmaniah maupun yang bersifat psikologis. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Ini disampaikan ataupun dinukil, la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajjalul fitra. Umatku, kata Kanjeng Nabi, itu akan senantiasa di dalam kebaikan ketika dia melaksanakan puasa, kemudian melakukan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi jangan kemudian aku tak kuat, nanti saja setelah maghrib dan sebagainya. Karena ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada, itu adalah dengan kurma basah ya, turab ya. Kalau kemudian tidak ada, dengan kurma kering, tamar. Kemudian kedua-duanya itu tidak ada, bisa dilakukan ataupun berbuka puasa dengan air putih.
Karena air putih itu kata Rasulullah mensucikan. Berbuka puasa jangan kemudian berlebih-lebihan, karena mungkin sehari tidak makan dan ketika berbuka itu rasanya juga nikmat. Ini akan melupakan kita, kemudian mengkonsumsi makanan dengan terlalu banyak, terlalu bermacam-macam. Ini akan mengurangi hikmah dari buka puasa itu sendiri, karena akan mendatangkan masalah bagi pencernaan kita. Yang ketiga adalah kita supaya berdoa. Kita semuanya tentu sudah paham dan senantiasa melaksanakan itu. Doa yang terkenal yang biasa kita lakukan antara lain Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini kemudian ada yang kemudian menambah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani faftartu. Doa ini apabila dibaca seluruhnya tentu akan lebih baik itu, karena di situ ada pernyataan kita bahwa tidak lain puasa kita ini adalah karena petunjuk Allah, dan dengan petunjuk Allah itulah kita berpuasa. Nah, ini akan menuntun hati kita untuk kemudian ikhlas di dalam mengerjakan puasa. Kemudian alladzi razaqani faftartu, Allah itu yang memberikan rizki kepada kita, maka kita dapat berbuka, dapat makan itu karena rezeki dari Allah SWT. Sebuah pernyataan bahwa kita tidak mungkin dapat makan manakala Allah tidak memberikan rezeki pada kita. Ini akan membuat hubungan kita dengan Allah SWT semakin mendekat dan keridhaan Allah SWT semakin luas diberikan kepada kita sekalian. Kemudian yang keempat adalah mandi besar ketika kita memasuki bulan Ramadan. Jadi sebelum sahur pada waktu pertama 1 Ramadan, sebaiknya kaum muslimin muslimat khususnya nahdiyin nahdiyat ini melaksanakan mandi besar. Niatnya ini adalah untuk memasuki maupun menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila mandi itu kemudian tidak cukup waktu untuk melaksanakan keseluruhannya, maka bisa kemudian membasuh bagian-bagian yang ketika nanti berpuasa itu tidak bisa dibasuh secara menyeluruh maupun secara sempurna karena takut batal. Akan tetapi ketika membasuhnya itu diniati untuk mandi besar dalam rangka menyambut Ramadan, meskipun baru sebagiannya saja. Nanti teruskan mungkin ketika menjelang subuh. Namun apabila bisa diusahakan mandinya itu adalah sebelum sahur. Yang kelima adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Kalau kira-kira kita tidak akan mengatakan sesuatu yang berguna, ya lebih baik diam saja. Lebih baik diam saja. Karena ini akan membahayakan puasa kita. Meskipun mungkin tidak membatalkan puasa, akan tetapi ini bisa menjadikan puasa kita itu tidak berpahala. Sehingga nanti
mungkin kita sudah lapar, sudah dahaga, kita tidak mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dikatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian yang keenam adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak semakna dengan puasa itu sendiri. Puasa ini kan menahan dari hal-hal yang utamanya yang makan dan minum, yang membatalkan puasa, kemudian menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, pendengaran dari musik-musik yang kemudian tidak mendatangkan faidah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun tontonan-tontonan yang melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya perlu dijaga ketika kita berpuasa, kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Nawawi ini. Kemudian yang ketujuh adalah bersedekah. Kita memberikan sedekah kepada tetangga, mungkin saudara-saudara terdekat, fakir miskin yang ada di antara kita, anak-anak yatim. Di bulan Ramadan ini perlu untuk kemudian ditingkatkan, karena di samping imbalan maupun pahala dari sedekah ini yang begitu besar, juga ada secara khusus disebutkan man fatara shaiman kutibalahu mislu ajrihi. Siapa yang memberikan buka, ya, memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa Ramadan ini, dia akan memperoleh pahala, ya, sebesar pahalanya orang yang melakukan puasa tadi. Illa annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'un. Yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya orang yang berpuasa. Kalau kita bisa memberi berbuka, ya, memberi makanan yang bisa dipakai untuk buka, kemudian mencukupi dari buka seseorang itu, ya, mungkin ada kurmanya, kemudian ada makanan serta lauknya, syukur juga ada seger-segernya. Akan tetapi manakala kita tidak mampu untuk melakukan itu, ya bisa yang digunakan untuk sekedar membatalkan puasanya saja, misalnya seperti kurma maupun hal-hal yang sejenisnya. Yang kedelapan adalah iktikaf. Iktikaf ini diajarkan kepada kita kalau kita ingin mendapatkan hikmah yang lebih besar, tentu dilaksanakan sebulan, ya, di dalam bulan Ramadan ini. Bahkan di antara kita, di ajaran kita itu tidak hanya di bulan Ramadan. Tentu di bulan Ramadan ini akan lebih ditingkatkan lagi. Kalau tidak memiliki waktu yang cukup karena mungkin banyak pekerjaan dan kemudian banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan, minimal itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan nanti kita bisa iktikaf di masjid-masjid sekitar kita, masjid yang biasa kita berjamaah di dalamnya. Kemudian yang kesembilan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu ini bukan sekedar di bulan Ramadan, kita sebagian masyarakat kita khususnya nahdien-nahdiyat telah melaksanakan membaca Al-Quran ini. Di bulan Ramadan ini tentu kita membutuhkan membutuhkan keseriusan yang lebih
untuk mendapatkan hikmah berkah sebanyak-banyaknya. Karena membaca Al-Qur'an itu sendiri dikatakan yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat kelak ketika kita sudah meninggal, ketika kita akan dihadapkan kepada Allah SWT. Al-Qur'an ini akan datang, akan memberi syafaat kepada kita sehingga kita bisa terselamatkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah istiqomah. Apa yang 1 bulan di bulan Ramadan ini kita laksanakan, kita upayakan yang baik-baik itu, kemudian dapat terpatri dan kemudian dapat dilaksanakan di bulan-bulan Syawal dan sampai Ramadan yang akan datang. Nah, ini 10 wasiat yang diajarkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita sekalian bisa melaksanakannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.